Macet banget sih. Rasanya ini bukan weekend deh. Bisa macet puncak. Ini macet kenapa sih? Permisi Pak. Ya Pak, Ini ada macet apa ya? ada kecelakaan Pak. Kecelakaan apa Pak? Ada mobil hilang keseimbangan. Makasih Pak. Ya, Gue jadi makin khawatir sama Putri. Mudah-mudahan Putri sama yang lainnya nggak kenapa-napa. Sebagai sahabatnya kan gue pengen ada di dekat Putri. Di saat momen spesialnya dia lagi ulang tahun. Gimana, Sya? Lo udah dapet infonya belum? Wait ya, gue masih usahain buat cari info lokasi para layang di puncak. Kaca, gue nemu rombongan pangeran pasti di sini nih. Oh my god, so fast! Kok lo bisa dapetin info secepat itu sih, Sya? Ya of course cepat. Semua itu ada di social media, Nom. Bukan hal yang sulit. So, sekarang Rizky dan yang lain di mana? Oke, gue jelasin ya. Jadi di puncak itu tempat olahraga para layang ada 2. Yang satu kebetulan tutup. Nah, sisa yang satu. Kebetulan tadi gue DM, katanya mereka udah full book. And guess siapa yang book? Katanya itu rombongan mahasiswa dari Jakarta yang mau bikin surprise ulta untuk ceweknya. Ya fix lah, ini pasti gengnya Pangeran, Putri, dan lainnya. And kalau ada mereka, I am so sure Rizky juga pasti di situ. So cool, Sya. Thank you ya atas semua info dan bantuan lo. Lo beneran bisa diandelin sama gue. Sama-sama, Nom. Thanks to social media juga sih, bukan gue aja. Ternyata nggak sulit buat nemuin lo. lu kelihatan bahagia banget. Iya, bagus tau pemandangannya. Ya, sama kayak senyum lu selalu bagus kalau ditatap. Apa sih? Nggak jelas. Keren ya? Lu kenapa, Baby Kriwil? Dingin tau, emang lo nggak kedinginan? Ya, lu pakai aja jaketnya. Terus lo gimana? Emang nggak kedinginan? Gak apa-apa. Gue mah tahan sama dingin. Gue mah tahan sama dingin. Udah diambil lagi aja, nggak apa-apa. Iya, gak usah. Udah berani ya sekarang ngeledik gue. Udah, lu aja yang pakai jaketnya. Lagian gue masih bawa kok jaket satu lagi di mobil. Ntar ya gue ambil dulu. Beneran nggak apa-apa? Iya. Tunggu sini. Oke. Apa sih? Gak apa-apa, mau ngasih tahu aja kalau gue udah pakai jaket. By the way, Pangeran sama yang lainnya belum datang juga. Tadi gue liat di parkiran sih mobilnya belum ada. Terus gue coba chat, dia bilang dia masih di jalan. Ya udahlah, kita tunggu aja. Ya udah, gimana kalau sambil nunggu kita samperin teman gue di sana yuk. Kita lihat persiapannya udah sampai mana. Gak usah lah, Baby Kriwil. Nanti aja kita tungguin teman-teman yang lain sampai biar kita ngeliatnya bisa bareng-bareng. Mau kan nunggu sebentar lagi? Jangan bilang lo takut ya. Kok takut sih? Kenapa gue harus takut? Malu nggak tahu, gue tuh udah sering main para layang kayak gini, udah biasa. Orang gue sampai punya lisensi kok. Ya udah, iya gue percaya. Oh iya, Baby Kriwil. Entah kenapa setiap ngeliat senyuman lu kok gue ngerasa hangat ya.
Mr. Klimis, gimana kalau kita udahin dulu aja gombal-gombalnya? Gimana kalau gue kesana ngecek teman gue di situ udah siap apa belum? Atau lo mau ikut juga? Orang serius kok dibilang gombal sih. Yaudah gini aja, kita bagi tugas. Lu cek para layangnya, gue nunggu teman-teman yang lain di sini. Gimana? Oke. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Berani? Ya berani lah. Ya udah, gue kesana dulu ya. Van, udah ketemu belum? Lama banget dari tadi. Ya sabar dong Mel, ini juga kan lagi dicari. Aduh, tapi gue bingung deh, gimana sih cara carinya? Halo? Ini dengan tempat olahraga para layang? Oh, udah di booking sama rombongan mahasiswa Jakarta. Yaudah deh, makasih infonya ya. Itu tadi ditelepon siapa? Ya siapa lagi kalau misalnya bukan tempat para layang, Van? Kok lo tahu nomor teleponnya? Kok lo bilang sih sama gue? Ya gue kan udah cari-cari. Ini juga susah lagi carinya, capek tahu. Vanya, gampang banget lo tinggal searching tempat para layang di puncak. Langsung ketemu dia, ada kontak personnya, langsung lo telepon. Dari tadi lo kelihatan kebingungan. Gampang banget nemuin My Prince dan cewek asongan. Gue nggak akan biarin kalian berdua senang-senang di sana. Yaudah Ivan, sana. Oke. Gue nyetir. Aduh Ata, nyampenya lama banget. Tahu gak, gua tuh udah gak sabar pengen naik para layang bareng Baby Kriwil. Yalah, tadi tuh ada gangguan sedikit, Ji. Makanya lama. Bagus banget di sini. Pemandangannya indah banget. Sejuk juga udaranya. Bener banget, Cit. Di sini udaranya seger banget. Terus suasananya juga enak banget lagi. Nggak kayak Jakarta. Masa sih? Berarti kamu seneng dong Putri Usus Goreng? Seneng lah. Bagus deh. Aku seneng liat kamu seneng. Makasih ya, Pangeran. Sama-sama Putri Usus Goreng. Pokoknya, ini bakal jadi kenangan yang akan kita ingat seumur hidup kita. Sebenarnya sih ada yang kurang. Oh ya? Apa? Coba kamu bilang ke pangeran kamu yang tampan ini. Aku bakal bikin semua permintaan kamu terkabul. Ada yang kurang itu sahabat aku satu lagi. Bernama Rizky. Manusia kulkas. Iya. Kamu nggak apa-apa kan kalau Rizky nyusul ke sini? Lo serius, Put? Mau bawa Rizky ke sini? Enggak. Maksud aku nggak keberatan kok kalau si manusia kulkas kesini. Makasih ya. Gimana kalau kita ke tempat para layang sekarang aja? Tadi sih gue udah lihat persiapannya ya semuanya udah oke. Wah, makasih ya Bibi Kriwil. Lo udah bantu nyiapin ini semua. Sama-sama. Udah pokoknya tenang aja Pangeran. Baby Kriwil gue itu emang paling bisa diandalkan. Termasuk mempersiapkan masa depan kita berdua nanti. Pacar. Tapi lu mau kan dan berani kalau gue bawa ke atas terbang nanti? Gue berani lah. Lo kali yang takut terbang naik para layang. Kalau gue sih excited banget naik para layang. Gue berani lah.
Kamu kenapa Putri Usus Goreng? Jangan bilang kamu ketakutan. Iya, aku gugup sih. Tapi aku juga pengen banget nyobain. Ya udah sih, kamu tenang aja. Kamu nggak lihat ada siapa di sini, ha? Pangeran Batu Bata Yang tampan. That's right. Siapa Putri Usus Goreng? Ibu, Gawat nih kalau Tante Nawang sampai tahu Putri nggak pergi sama bokap nyokap gue. ibu. Gawat nih kalau Tante Nawang sampai tahu Putri nggak pergi sama bokap nyokap gue. Angkat dong teleponnya. Halo Ibu. Halo Put, kamu udah nyampe puncak sayang? Udah Bu, tadinya aku mau ngabarin Ibu kok. Cuman keburu Ibu duluan yang nelfon aku. Syukurlah kalau kamu udah nyampe dengan selamat. Ibu udah di kantor ya? Sebenarnya Ibu sekarang lagi ada di kantornya Om Raymond. Ada masalah ya Bu? Kok Ibu kedengarannya kayak kurang bersemangat gitu? Ada yang Ibu mau ceritain ke kamu Put. Cerita soal apa Bu? Mungkin saatnya aku cerita ke Putri soal Mas Jaka. Halo Ibu, Iya Put. Ibu mau cerita soal apa? Gini aja deh Put, nanti kalau kamu udah pulang, Ibu baru cerita sama kamu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya di sana. Ini kan Ibu masih ada urusan Put. Ya udah kalau gitu ya Bu. Dah Ibu. Dah sayang. Aku memang harusnya udah bahas ini ke Putri. Aku rasa dia udah cukup dewasa untuk tahu semuanya. Sekarang gimana ya? Aku temuin Pak Raymond nggak ya? Pokoknya kamu atur aja, Jo. Siap, siap. Aduh. Myros. Kenapa? Myros. Hey. Pak Raymond? Selamat siang, Bu Nawang. Siang Jojo. Tumben kesini. Maaf saya kesini sebenarnya saya tuh pengen denger Lydia ngomong apa aja. Ya, oke, nggak apa-apa. Ayo, ayo. Putri Usus Goreng, Ibu kenapa? Ada masalah? Put, Tante Nawang curiga ya kalau lo nggak pergi sama nyokap bokap gue. Enggak kok. Ibu cuma nanyain udah sampai puncak atau belum. Terus udah, semuanya aman. Ya udah, gimana kalau kita langsung aja? Yuk, ayo. Ini bibik dulu. Aku nggak enak dan merasa bersalah banget karena terus-terusan bohongin Ibu. Sebenarnya tadi Ibu mau bicarain apa ya? Semoga aja bukan hal yang buruk. Kamu tenang aja Putri Usus Goreng, karena aku udah bilang ada pangeran tampan yang siap melindungi kamu. Kamu nggak usah takut ya, nggak usah gugup. Udah siap? Yuk. Ya. Apa? Sekretaris Pak Raymond telepon kamu nanya keberadaan saya? Kamu jangan bilang ya kalau saya sedang ada di rumah. Kamu bilang aja saya lagi meeting mendadak atau apalah bisa-bisanya kamu. Tapi jangan bilang saya di rumah. Ya? Oke, makasih.
aku jadi nggak tenang gini? Nggak. Harusnya aku nggak boleh panik begini. Ini Alex mana sih? Dia sama sekali nggak hubungin aku. Nggak nanya tadi aku ketemuan Pak Raymond bagaimana. Padahal kan dia tahu aku tadi ketemu Pak Raymond. Keterlaluan Alex.